Fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah perkara yang wajar dan tidak bisa terhindarkan, karena perbedaan-perbedaan tersebut itu muncul dari ijtihad para ulama yang mengistimbatkan suatu hukum dari nas yang sifatnya dhonniyah. Dhonniyah bukan qat'iyah. Artinya nas-nas yang masih memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, sehingga sangat memungkinkan satu ulama berbeda pendapat, berbeda ijtihad dengan ulama yang lain, sehingga inilah yang menjadi ikhtilaf di tengah-tengah umat yang bisa menjadi rahmah, sehingga umat bisa memilih berbagai pendapat yang masih masuk kategori atau koridor ikhtilaf di tengah-tengah umat. Tentunya ikhtilaf ini ada ikhtilaf yang diperbolehkan, ada yang ikhtilaf tidak diperbolehkan. Kalau majalnya majal ikhtilaf, disitulah yang disebut perbedaan yang diperbolehkan. Tapi kalau keluar dari majal ikhtilaf, perbedaan yang tidak bersumber dari para ulama, dari ijtihad para ulama, maka hal tersebut masuk ke dalam koridor penyimpangan dalam agama. Sehingga hal ini sangat penting, kita harus mengerti mana hal-hal yang sifatnya usul, mana hal-hal yang sifatnya furu'. Dalam akidah ada perkara yang usul dan ada perkara yang furu'. Dalam fikih syariah ada perkara yang usul, ada perkara yang furu'. Dalam akidah khususnya, itu pun kita harus memahami mana yang menjadi usuluddin, usul yang menjadi patokan pedoman prinsip dalam kita beragama Islam, mana yang menjadi usul ahlu sunnah wal jamaah, prinsip patokan dasar yang menjadi karakteristik akidah ahlu sunnah, di mana yang lain itu tidak disebut ahlu sunnah, dan mana perkara-perkara yang furu'. Jangan sampai perkara yang furu' yang di sana majal ikhtilaf di antara para ulama, kita tidak bisa tasamuh, toleransi, sehingga dengan beragamnya pendapat yang ada, ikhtilaf yang di tengah-tengah kaum muslimin ini membuat kita harus semakin cerdas dan semakin dewasa dalam mensikapi. Minimal ada 3 tahap atau 3 hal yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita dalam menyikapi ikhtilaf di tengah-tengah umat. Yang pertama yaitu sikap tawasud. Sikap tawasud, sikap pertengahan, sikap berusaha berada di tengah-tengah, baina tarfain, di antara dua sisi, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu meremehkan, tidak bersifat terlalu kaku, terlalu tekstual, dan tidak juga bersifat meremehkan atau memudahkan hal-hal yang harus mendapat perhatian. Inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, berusaha untuk tawasud. Dengan tawasud itu maka kita akan bersikap adil. Mana perkara-perkara yang ikhtilaf di tengah-tengah umat yang diperbolehkan, yang menghajatkan kita untuk toleransi, mana perkara-perkara yang memang prinsip yang tidak bisa toleransi. Yang kedua, adanya tatawur. Setelah kita tawasud, berusaha menjadi posisi di tengah-tengah, maka selanjutnya kita harus tatawur, dinamis, karena ilmu itu berkembang. Bisa jadi saat ini yang kita ketahui itu baru satu dari jalur keilmuan yang baru kita pelajari. Maka ilmu itu dinamis, ilmu itu bertumbuh, ilmu itu berkembang. Maka senantiasa kita sebagai thalib, sebagai pembelajar, untuk senantiasa belajar, mengkaji kitab-kitab ulama, mengkaji kitab-kitab turats, agar ilmu kita berkembang dan semakin luas keilmuan kita, sehingga kita akan lebih bersikap bijak. Mana hal-hal yang menjadi prinsip, usul dalam din atau usul dalam ahlus sunnah, mana perkara yang itu furu', yang majalnya ikhtilaf, yang kita harus toleransi terhadapnya. Setelah kita tawasud, berusaha adil, kemudian kita tatawur, menambah lagi, upgrade keilmuan kita dengan dinamis berkembang dalam belajar dan bertolabul ilmi, maka yang ketiga, jiwa yang harus kita tanamkan untuk menyingkapi perbedaan ini adalah tasammuh, berlapang dada, ya, menerima perbedaan yang ada setelah memahami dalam tatawur kita.
Kita harus tasamuh terhadap toleransi yang itu memang dibolehkan dalam syar'i, yang majal ikhtilaf. Karena kita tidak memungkinkan atau tidak mungkin kita menghindari adanya ikhtilaf, namun ikhtilaf itu dijadikan sesuatu yang bisa menjadi solusi dan meringankan kita dalam memilih pendapat yang memang mampu untuk kita kerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.